Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Hudhud? Dia mengatakan, inni wajadtu faqala ahattu bima lam tuhit bihi wajituka bi min saba'in binaba'in yakin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Katanya, wahai Sulaiman, wahai rajaku, tunggu dulu ya. Aku punya pengetahuan yang kau tidak punya. Ini menunjukkan Sulaiman tidak tahu yang gaib. Kalau dia tahu yang gaib, tentu tidak akan ancam-ngancam Hudhud ya. Jadi Nabi itu tidak tahu yang gaib. Hatta Sulaiman yang banyak mujizatnya sekalipun tidak tahu yang gaib. Buktinya Hudhud mengatakan, aku punya ilmu yang kau tidak punya, katanya. Dan di sini menunjukkan tawadhu'nya seorang Sulaiman, raja besar, penguasa dunia, masih mendengarkan alasan. Enggak diktator dia. Kalau diktator main cincang aja lah kan gitu ya. Didengerin tawadhu Sulaiman. Kalau punya alasan ngomong bahasa kita ya kan. Dia mengatakan begini, wahai Sulaiman, aku baru terbang ke Yaman. Aku temui di Yaman ada kerajaan besar. Rupanya yang memimpin seorang ratu, katanya. Itu kerajaan luar biasa, katanya. Memuji kerajaan itu. Masalahnya, kata Hudhud, mereka ini wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Tapi sayang, wahai Nabi Allah, dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan Allah yang disembah. Dan setan sudah menyesatkan mereka, menghalangi jalan Allah, dan mereka tidak dapat petunjuk, katanya. Subhanallah. Hudhud membawa risalah apa? Risalah tauhid, menunjukkan bahwa semua hewan tidak suka kesyirikan. Kalau Anda tahu, semua hewan tidak suka kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan itu dibenci hewan. Lihat Hudhud di sini. Dia menyampaikan soal kesyirikannya kerajaan Ratu Balqis itu. Ya, jadi kalau ada orang yang melakukan kesyirikan, bukan kita ahli tauhid saja yang tidak suka, burung pun tidak suka. Ini Hudhud itu tidak suka dengan orang yang nyembah selain Allah ini. Kemudian diceritakan alasannya, setan sudah menghiasi mereka sehingga mereka tersedari Allah. Dari sini menunjukkan bahwa kesesatan apapun, kata Hudhud, pasti sutradaranya setan. Kalau ada orang nyimpang, orang sesat gitu ya, berarti dalangnya setan tuh di belakangnya itu. Hudhud ngasih tahu tuh sama kita ya. Akhirnya kemudian Sulaiman ya nggak begitu percaya saja. Namanya habar tuh bisa ya bisa tidak kan gitu. Makanya Sulaiman akhirnya gini saja, kita lihat as-sadaqta am kunta minal kadhibin. Kita lihat beritamu, apakah engkau termasuk orang dusta ataukah benar beritamu itu. Jangan asal cerita saja, bawa bukti, katanya. Nih aku akan tulis surat. Bawa surat itu ke ratu yang ada di sana. Akhirnya ditulis. Lah tulisannya salah satunya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama yang menulis Bismillahirrahmanirrahim itu Nabi Sulaiman. Sebelum Nabi kita, Nabi Sulaiman sudah menulis Bismillahirrahmanirrahim min Sulaiman, dari Sulaiman. Itu sejarah awal Bismillah itu. Ketika Ratu Balqis sedang duduk-duduk, datang si Hudhud itu ngasih surat. Dibaca surat itu, kagetnya bukan kepala. Ya. Habis itu kemudian dia kumpulkan tuh pembesar-pembesarnya Ratu Balqis ini. Kemudian Ratu Balqis mengatakan, qalat ayyuhal mala inni ulqiya ilayya kitabun karim. Telah sampai kepadaku surat yang karim. Lihat, Ratu Balqis menghargai surat itu. Dia tahu karena isi surat itu dari seorang nabi ya. Kemudian Ratu Balqis mengatakan, ya ayyuhal mala aftuni fi amri ma kuntu qati'ata amran hatta tashhadun. Sekarang bagaimana pendapat kalian? Ini raja maunya kita masuk Islam, kalau tidak dia serbu kita, katanya. Kata raja-raja ini, kata para pembesarnya, tunggu dulu wahai ratu, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fangduri madza ta'muri. Tenang, kita ini kerajaan besar, tentara kita kuat, kita hadapi sajalah, katanya. Tapi putusan tetap kepadamu, nurut kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis ini orang berakal, makanya dia mengatakan kepada para pembesarnya, ingat, innal muluk idza dakhulu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahlaha adillata wa kadzalika yaf'alun.
Ingat, siapapun negerinya, manapun negerinya, kalau sudah diserang musuh, pasti orang mulia akan jadi hina. Nanti jadi tawanan, ya, nanti akan dibunuh, nanti anaknya, ibunya jadi yatim, menjanda, macam-macam lah kan gitu. Ini bahaya, ndak usah lah kayak gitu. Gini sajalah kata Ratu Balqis, dia akan ngaku nabi. Gimana kalau seandainya kita kirim hadiah banyak-banyak saja? Kita lihat kata Ratu Balqis, kalau memang dia seorang nabi, pasti dia akan tidak akan menerima hadiah ini. Tapi kalau dia raja yang haus kekuasaan, pasti diterima. Kita lihat nabi atau bukan katanya. Itu cerdas Ratu Balqis tuh. Dikirim hadiah banyak-banyak. Ya. Ketika kemudian Sulaiman mendapatkan hadiah itu, Sulaiman mengatakan, qala atumiddunani bimal fama atani Allah khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Kata Sulaiman, enak saja kalian kirim hadiah katanya. Aku sudah punya semuanya, yang aku miliki, yang Allah berikan itu jauh lebih baik daripada yang engkau miliki, kata Sulaiman. Lihat, Sulaiman selalu menasabkan kepada Allah di sini. Apa kata dia? Atumidduni bimali fama atani Allah. Ini bahasanya. Yang Allah berikan kepadaku, kata Sulaiman, jauh lebih baik dibandingkan yang Allah berikan kepada kalian, hai Balqis katanya.